kita, bagaimana kita senantiasa bersyukur daripada apa nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling bernilai, nikmat yang paling berharga di muka Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Nikmat iman. Hari muka Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama dia berangkat haji. Kemudian ketika selesai tawaf, kemudian dia sholat sunnah di belakang makam Ibrahim dan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Ya Allah, segala zat yang telah memberikan kepadaku nikmat iman dan Islam. Maka di muka Allah Subhanahu wa taala, syukur dia tadi kepada Allah Subhanahu wa taala ditulis oleh malaikat di dalam catatan kebaikan. Ditulis. Tahun depan dia naik haji lagi. Tahun depan ulama tadi naik haji lagi. Ketika dia selesai tawaf, kemudian dia sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, dia ucapkan lagi alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Segala puji bagi Allah SWT, zat yang telah memberikan nikmat dan Islam kepada. Maka malaikat katakan, wahai Syekh, malaikat tadi dia menjelma berupa manusia dan menegur Syekh tadi. Syekh, pahala kebaikan ketika engkau tahun kemarin naik haji kemudian ucapkan alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam, itu belum selesai kutulis, sekarang kau sudah doa lagi. Sudah setahun Pak, malaikat menulis, setiap hari menulis daripada syukur yang diucapkan oleh Syekh tadi. Belum selesai Pak. Syekh tadi udah ucapkan lagi di depan Ka'bah, alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Sampai capek malaikat itu nulis hari muka Allah Subhanahu wa taala, dia tegur lagi. Syekh, pahala yang tahun kemarin saja belum selesai ditulis, sekarang sudah diucapkan lagi. Tidak berhenti saya nulis pahala. Dari muka Allah Subhanahu wa taala, inilah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat iman dan Islam ke dalam kehidupan kita. Karena di muka Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam ini hari muka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penentu bagi kehidupan kita manusia. Karena di muka Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis cerita manusia. Tidak akan habis cerita manusia. Sebelum fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebelum hari muka Allah Subhanahu wa taala, sebagian masuk surga, sebagian manusia masuk surga, sebagian masuk neraka. Baru habis cerita manusia. Kok enggak ceritanya panjang? Coba kita hidup di dunia ini. Rasulullah SAW sabdakan, umur ummati baina sittin wa sabaina sana. Umur umatku berkisar antara 60-70 tahun. Ini baru cerita di dunia. Setelah dunia ceritanya apa lagi? Apa ceritanya? Akhirat. Dan akhirat ini ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Akhirat ini ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Apa dari awal daripada akhirat? Yaitu kematian. Awal daripada akhirat dari muka Allah Subhanahu wa taala apa? Kematian. Maka di muka Allah Subhanahu wa taala salah satu mafhum sabda baginda Rasulullah SAW disampaikan bahwasanya di muka Allah Subhanahu wa taala sakitnya kematian di muka Allah Subhanahu wa taala seperti kambing dikuliti hidup. Hari muka Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kisah anak Nabi Nuh alaihissalam, Sam bin Nuh.
Sambil Nuh ini sudah 4.000 tahun meninggal dunia. Setelah 4.000 tahun malaikat menegur sambil Nuh, Sam bangun coba. Maka dimaukan Allah Subhanahu wa taala sambil Nuh ini bangun. Ketika bangun dia termenung lama. Kan malaikat katakan, kenapa? Lama sekali bermenung. Maka sambil Nuh tadi katakan, rasanya kematian yang 4.000 tahun yang lalu sekarang masih terasa. Berapa lama sakit? Kita sakit 1 hari, 2 hari, sakitnya tidak tahan lagi, tidak kuat lagi. Ini 4.000 tahun rasa sakratul maut masih terasa. Kita bayangkan di muka Allah SWT berapa dahsyatnya pemandangan ketika sakratul maut. Kemudian dari muka Allah Subhanahu wa taala setelah bangun sambil Nuh pun rambutnya yang tadi hitam jadi putih, jenggotnya yang tadi hitam jadi putih. Maka malaikat pun tanya, Sam, tadi sebelum saya bangunkan rambut kamu putih, rambut kamu hitam, jenggot kamu hitam. Kenapa setelah bangun rambut kamu jadi putih, jenggot kamu jadi putih? Maka dari muka Allah Subhanahu wa taala sambil Nuh katakan, wahai malaikat, ketika engkau tegur saya untuk bangun tadi, perasaan saya hari berbangkit sudah datang, kiamat sudah datang. Maka aku terkejut dengan aku dibangunkan lagi ini. Aku terkejut sehingga rambutku yang hitam jadi putih, jenggotku yang hitam jadi putih. Bayangkan dari muka Allah SWT, terkejut yang luar biasa. Kenapa? Karena sambil Nuh tahu mesti nanti pemandangan mahsyar lebih dahsyat lagi daripada pemandangan di kubur. Masya Allah. Maka di muka Allah Subhanahu wa taala, inilah di muka Allah Subhanahu wa taala bagaimana usaha kita di muka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjaga iman dan amal, iman dan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk apa di muka Allah Subhanahu wa taala? Untuk melanjutkan kehidupan kita setelah kehidupan di dunia. Untuk sakratul maut apa modalnya? Modalnya juga iman dan amal. Untuk kubur apa modalnya? Modalnya juga iman dan amal. Untuk di mahsyar apa modalnya? Modalnya juga iman dan amal. Ketika dihisab apa modalnya? Modalnya juga iman dan amal. Untuk ketika di mizan atau menerima catatan amal, modalnya apa? Modalnya juga iman dan untuk di mizan, ditimbang berat amal kita, baik kebaikan atau keburukan, modalnya juga iman dan amal. Untuk meniti sirat, modalnya juga apa? Iman dan amal. Untuk masuk surga di muka Allah Subhanahu wa taala, juga modalnya iman dan amal. Untuk selamat dari neraka, juga modalnya iman dan amal. Maka di muka Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya, seharusnya, sewajibnya di muka Allah Subhanahu wa taala kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah SAW yang beriman kepada hari akhir seharusnya mempersiapkan perbekalan untuk kehidupan setelah kematian. Kenapa di muka Allah Subhanahu wa taala? Karena di muka Allah Subhanahu wa taala inilah yang hanya kita butuhkan. Di akhirat kita tidak butuh uang lagi. Kita butuh uang hanya di dunia. Mati kita tidak butuh uang. Kemudian dikubur juga kita tidak butuh uang. Di mahsyar juga kita tidak butuh uang. Dihisab gitu juga. Justru kalau banyak uang, hisab makin susah. Hisab makin susah. Begitu juga di mata Allah Subhanahu wa taala dengan mizan, catatan amal, tidak butuh uang. Bisa meniti sirat juga tidak butuh uang. Tidak butuh pangkat dan jabatan, tidak butuh kekuatan. Yang butuhnya apa di muka Allah Subhanahu wa taala? Iman dan amal.
Maka dimuka Allah SWT sudah selayaknya sepantasnya dimuka Allah SWT yang senantiasa hari-hari kita usahakan ketika hidup di dunia ini adalah usaha iman dan amal. Usaha iman kita apa? Usaha iman kita dimuka Allah SWT bagaimana hari-hari dimuka Allah SWT iman kita tambah hari tambah kuat, tambah hari tambah meningkat, tambah hari tambah benar, tambah hari tambah betul, tambah hari tambah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di muka Allah Subhanahu wa taala ini kuncinya. Ini kuncinya. Apalah gunanya di muka Allah Subhanahu wa taala kita punya seluruh harta benda dunia beserta isinya, tapi kalau iman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya apa di muka Allah Subhanahu wa taala? Ujung-ujungnya jadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka di muka Allah Subhanahu wa taala kita sangat bersyukur sekali pada hari ini yang muka Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan amal inilah yang hari ini yang muka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan hari muka Allah Subhanahu wa taala dengan kita syukur atas nikmat ini hari muka Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi daripada nikmat sehingga di muka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala panggil kita dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat dalam keadaan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan amal kita juga diterima oleh Allah. Karena nanti di akhirat yang akan diterima itu iman dan amal. Pangkat tidak akan diterima lagi, uang tidak akan diterima lagi, kekuatan juga tidak akan diterima lagi. Yang diterima nanti di akhirat adalah iman dan amal. Maka di muka Allah Subhanahu wa taala inilah usaha kita di muka Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan iman dan amal. Apa usahanya di muka Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman dan amal? Apa usahanya? Kalau untuk mendapatkan uang, usahanya apa? Bisnis. Terserah mau bisnis perikanan, pertanian, usahanya bisnis. Untuk meningkatkan, untuk mendapatkan pangkat dan jabatan, apa usahanya? Politik. Oh, jadi orang yang ikut politik itu dah sah, dia mau nyari pangkat dan jabatan sudah sah. Ada orang berpolitik saya nak cari pangkat dan jabatan, itu bohong. Kalau orang berpolitik itu dah pasti yang dicari itu. Yang dicari itu apa? Pangkat dan. Maka begitu juga di muka Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita cari iman dan amal di muka Allah Subhanahu wa taala, caranya apa di muka Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dakwah. Dakwah. Dengan dakwah dibuat dari muka Allah Subhanahu wa taala, iman akan terbentuk. Dengan dakwah dibuat dari muka Allah Subhanahu wa taala, amal pun akan wujud. Terbukti dari muka Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kehidupannya jauh selama ini dari agama. Kehidupan mereka jauh dari agama, tapi ketika mereka sudah kenal dakwah, setelah mereka buat kerja dakwah, maka di muka Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit iman mereka mulai terbentuk. Sedikit demi sedikit amal mereka mulai wujud. Ini kenapa di muka Allah Subhanahu wa taala? Karena berkahnya dakwah. Kenapa harus dakwah? Nah, kan ini. Kenapa harus dakwah? Karena di muka Allah Subhanahu wa taala dakwahnya di muka Allah Subhanahu wa taala kita sudah sama-sama tahu bahwasanya sumber daripada agama kita apa? Quran dan hadis. Sedangkan Quran mulai diturunkan ketika apa? Ketika Nabi baru diangkat jadi rasul. Baru diangkat jadi dai. Baru Quran tuh Nabi sabdanya mulai disabdakan ketika Nabi mulai Maka di muka Allah Subhanahu wa taala mudahnya kita memahami Al-Quran, mudahnya kita memahami hadis, yaitu dengan apa di muka Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara mengikutkan diri kita dalam perjuangan dakwah.
Kalau kita luangkan diri kita, harta kita, waktu kita di muka Allah SWT untuk kerja dakwah, mudah untuk memahami Al-Quran, mudah memahami daripada hadis. Dengar hadis sholat, langsung kerjakan sholat. Dengar hadis zikir, langsung zikir. Dengar hadis baca Quran, langsung semangat baca Quran. Dengar hadis sedekah, langsung pengen sedekah. Dengar hadis amar ma'ruf nahi munkar, langsung pengen dakwah. Tapi ada muka Allah SWT, apabila kita tidak mengikutkan diri kita dalam perjuangan dakwah di muka Allah SWT, apa kesannya? Kesannya dengar hadis sholat, oh, habis dengar hadis sholat, enggak sholat lagi. Habis dengar hadis zikir, enggak zikir juga. Habis dengar hadis baca Quran, ya Quran enggak dibaca-baca juga. Habis dengar hadis sedekah, yang sedekah juga enggak. Habis dengar hadis amar ma'ruf nahi munkar, yang enggak dikerjakan juga. Maka di muka Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa harus dakwah? Why not? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Jawabannya kenapa tidak? Coba. Kita dalam urusan agama ini yang kita kerjakan, yang ada dalilnya atau yang tidak ada dalilnya? Yang ada dalilnya. Coba sekarang, kalau tidak dakwah, ada nggak dalilnya nggak dakwah? Ada nggak dalilnya tidak dakwah? Ada? Tidak ada. Dalilnya dakwah ada nggak? Ada. Berarti kalau dalilnya dakwah ada, kerjakan. Kalau dalilnya dakwah tidak ada, ya kita tidak usah dakwah. Tapi ada nggak dalilnya tidak dakwah? Tidak ada. Yang ada itu dalilnya dakwah. Nah berarti gimana? Dakwah. Nah, berarti harus dakwah. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa kamu dakwah? Seharusnya saya bertanya kepada kamu, kenapa kamu tidak dakwah? Nah, kenapa kamu tidak dakwah? Kalau kita sudah dakwah ya wajar, karena ini perintah Allah. Ini ada dalilnya. Kalau tidak dakwah itu justru tidak ada dalilnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita ambil bagian dalam kerja dakwah. Ini apa artinya? Ngajak saja. Kita cuma ngajak saja, mau nggak mau tidak urusan kita. Dia mau alhamdulillah, tidak mau pun tidak masalah. Masalahnya dia dengan Allah, sama kita tidak masalah. Maka jangan sampai kalau kita dakwah ajak saudara-saudara kita, kemudian dia tidak mau ikut, terus kita marah. Jangan. Ini salah ini. Seharusnya kalau kita dakwah, ajak mereka, kemudian mereka mau alhamdulillah, tidak mau kita doakan. Kita doakan, justru kita kasihan. Kenapa? Karena di muka Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka amalkan agama yang untung mereka, kalau mereka tinggalkan agama yang rugi siapa? Mereka juga. Coba di muka Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini ada orang yang kelaparan. Kalau hari ini ada orang yang kelaparan, kasihan nggak kita? Kita tahu dia dalam keadaan kelaparan, kasihan nggak kita? Kasihan nggak? Kalau hari ini ada orang yang tidak sholat, padahal ancam, kalau kelaparan apa resiko terakhir? Resiko paling tinggi kalau kelaparan apa? Mati. Kalau tidak sholat resikonya apa? Masuk neraka. Kira-kira kita kasihan mana sama orang yang ujung-ujungnya mati atau ujung-ujungnya masuk neraka? Neraka. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala kita kasihan. Bukti kita kasihan bagaimana? Ya kita datangi mereka, jumpai mereka, ajak mereka. Mereka mau alhamdulillah, tidak mau pun tidak masalah. Kerja dakwah, kenapa tidak? Karena dalil tidak dakwah tidak ada. Sedangkan kita dalam urusan agama kan kita sudah sepakat. Yang kita kerjakan yang ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, tinggalkan. Ada dalilnya kerja.
Nah ini sudah ada dalilnya. Sudah ada dalilnya. Tinggal apa? Tinggal dikerja. Yang repotnya di muka Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan agama ini, kalau sudah ada dalilnya kemudian kita tidak kerjakan, ini repot. Oke? Sudah ada dalilnya, sudah ada perintahnya, ada coba. Seorang petugas sudah ada surat perintahnya, sudah ada caranya, tidak dikerjakan, kira-kira gimana? Ya justru masalah. Maka hari muka Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini hari muka Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kebanyakan kehidupan kita bermasyarakat di Indonesia pada hari ini. Kenapa? Kita mayoritas Islam, tapi kita tidak mau tidak mau ngajak. Akhirnya apa? Satu persatu saudara-saudara kita mungkin jauh dari agama, satu persatu mereka mungkin jauh dari agama. Kenapa? Tidak ada lagi orang ngajak. Orang sekarang udah sibuk sendiri-sendiri, yang penting saya taat, soleh sendiri sudah. Yang lain mau masuk neraka, mau tidak, terserah dia. Repot. Tadi muka Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bagaimana kita ada usaha ajak mengajak. Insya Allah semua bersedia. Insya Allah. Siapa yang kita ajak? Siapa saja. Tidak orang harus di lingkungan kita. Siapa yang ketemu, cerita-cerita dulu, sambung hati dulu, ujung-ujungnya taskil aja. Insya Allah sama-sama nanti kita sholat di masjid, sama-sama nanti kita dengar pengajian, ujung-ujungnya aja. Hari muka Allah SWT Rasulullah SAW bersabda, "Idza azamatid dunya nudiya minha haibatul Islam." Apabila umatku telah mengagungkan keduniaan, maka hilanglah dari dirinya kehebatan Islam. Karena hari ini kebanyakan orang Islam telah mengagungkan keduniaan. Mereka lebih mementingkan pangkat dan jabatan daripada agama, daripada Islam. Mereka lebih mementingkan benda materi daripada agama. Mereka lebih mementingkan kekuatan daripada agama. Sehingga di muka Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Allah? Nuziyat minha haibatul Islam, maka dicabut darinya kehebatan Islam. Seolah-olah Islam ini tidak hebat lagi, sholat ini tidak hebat lagi, seolah-olah zikir ini tidak hebat lagi. Padahal dulu ketika Indonesia merdeka ini yang hebat itu orang zikir. Orang zikir itu dengan sorbannya Bismillah Allahu Akbar, dilemparkan ke pesawat hancur. Ya kan? Bismillah dengan bambu runcing bisa jadi senjata. Hari ini senjata kita lengkap, tapi nggak pakai Bismillah lagi. Masya Allah. Sehingga ketakutan kita. Kan muka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebatnya orang Islam itu apa? Ketika orang Islam itu amalkan Islam. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala, "Nahnu qaumun azanallahu bil Islam." Nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan asbab Islam. Betul, ketika sahabat mereka 100% mengamalkan agama, sehingga di muka Allah Subhanahu Wa Taala 2/3 dunia jatuh di bawah kekuasaan telapak kakinya para sahabat. Rom, Parsi, negara superpower, bigdaya kalah. Bahkan Parsi waktu itu minta pertolongan kepada orang-orang Cina, Kaisar Cina, untuk ditolong. Untuk ditolong apa? Ditolong untuk bisa melawan tentara Islam. Kemudian Kaisar Cina tanya, bagaimana ciri-ciri musuh yang kalian lawan? Ya, ciri-cirinya siang mereka berpuasa, malam mereka tahajud, dan mereka lebih mencintai kematian melebihi daripada kami mencintai orang. Maka kata Kaisar Cina tadi apa? Kalau seperti itu sifat musuh yang kalian lawan, walaupun ujung tentaranya di negeri kamu, ujungnya lagi tentara di negeri saya kirim untuk membantu kamu, niscaya tidak akan bisa untuk melawan mereka. Bayangkan Pak Alun parang le musuh tapi
Hari kok alun parang lewat katapian. Insyaallah ya Allah. Alun parang lewat. Hah? Ketakuan Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebanyakan hari ini orang Islam mereka telah meninggalkan Islam. Buktinya apa? Buktinya di muka Allah Subhanahu wa taala banyak. Islam itu apa artinya? Selamat. Selamat dari apa? Selamat iman mereka dari kesyirikan atau kekufuran. Selamat ibadah mereka dari kelalaian atau kemalasan. Selamat akhlak mereka dari kejahatan. Selamat muamalah mereka dari penipuan. Selamat muasyarah mereka dari kebohongan. Hari ini di muka Allah Subhanahu wa taala, orang Islam iman mereka masih beriman selain kepada Allah. Ketika ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Tapi masih yakin ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Ini namanya syirik, mensekutukan Allah. Seolah-olah selain Allah ada yang bisa memberikan manfaat. Seolah-olah ada selain Allah yang memberikan mudarat. Ini namanya mensekutukan Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu, mereka bukan tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Allah. Mereka percaya dengan Allah, tapi mereka sekutukan Allah. Nah, ini ada Tuhan hujan, ada Tuhan pertanian, ada Tuhan air, Lata, Mana, Uzza. Tetap mereka percaya dengan Allah. Seperti orang Nasrani pada hari ini. Kebanyakan orang Nasrani hari ini, siapa Tuhannya? Kalau ditanya Tuhan mereka siapa? Allah. Cuma Allah punya anak, punya istri, disekutukan. Dan Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, qul huwallah, dianya Allah adalah satu, tidak diperanakan dan dari peristikan. Bukan muka Allah Subhanahu wa taala, itulah kesyirikan. Hari ini di muka Allah Subhanahu wa taala kebanyakan kehidupan orang-orang Islam pun tidak seperti Islam yang sesungguhnya. Mereka Islam tapi masih mensekutukan benda materi dunia. Kalau tidak punya toko, saya ini mungkin tidak ada rezeki saya. Padahal kalau ditanya siapa yang kasih rezeki Pak? Allah. Tapi dia yakinnya toko. Kalau tidak punya toko mungkin saya tidak dapat rezeki.